Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Api kebencian yang tersulut di dada iblis terhadap Nabi Adam tak akan pernah padam hingga datangnya hari kiamat. Ia menyala dari bara kesombongan, dari api penolakan yang abadi. Dengan segala kekuatan dan kelicikannya, iblis terus berusaha menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, mencari celah di hati yang lengah, bersembunyi di balik rasa, menyusup di antara bisikan pikiran. Demi mencapai tujuannya, iblis bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Anak yang ia serahkan untuk dibunuh, dicincang, dibakar dan dimakan oleh Nabi Adam. Namun di balik semua itu, tersembunyi tipu daya besar, yakni agar ia dapat masuk ke dalam tubuh manusia, menjadikan dada manusia sebagai persemayamannya, dan hati manusia sebagai tempat meniupkan bisikan dan tipu daya. Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas kisah bagaimana iblis membiarkan anaknya dibunuh Nabi Adam demi satu tujuan yang sangat licik dan tersembunyi. Dikisahkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, keduanya ditempatkan di tempat yang saling berjauhan. Nabi Adam diturunkan di tanah India, sementara Siti Hawa di daerah Jeddah. Langit menjadi saksi atas perpisahan dua insan pertama itu. Perpisahan yang bukan hanya memisahkan raga, tapi juga menguji hati dan kesetiaan cinta mereka. Selama berabad-abad, keduanya hidup dalam penyesalan dan rindu. Nabi Adam berjalan menembus lembah, mendaki gunung, menapaki padang yang luas, mencari sosok yang dulu diciptakan dari tulang rusuknya. Di sisi lain, Siti Hawa menengadahkan pandangan ke langit setiap malam, berharap Allah mempertemukan kembali dirinya dengan Adam. 300 tahun lamanya mereka terpisah. Waktu yang panjang, namun hati mereka tetap bersatu dalam doa dan taubat yang tulus. Hingga pada akhirnya, setelah taubat mereka diterima, Allah yang Maha Pengasih mempertemukan keduanya di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Di sanalah Nabi Adam dan Siti Hawa saling mengenali dari kejauhan, lalu berlari mendekat dengan air mata kebahagiaan. Mereka berpelukan, bersujud, dan memuji kebesaran Allah yang telah menyatukan kembali dua hati yang lama terpisah. Jabal Rahmah pun menjadi saksi abadi, bahwa cinta yang tulus, tobat yang ikhlas, dan kesetiaan kepada Allah akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Namun, iblis yang mengetahui bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah dipertemukan kembali, tidak tinggal diam. Hatinya kembali dipenuhi dengan dengki dan amarah. Ia tidak rela melihat dua insan yang pernah ia sesatkan, kini hidup dalam ampunan dan kasih sayang Allah. Maka iblis pun bertekad untuk melancarkan tipu dayanya sekali lagi, untuk menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa agar mereka kembali tergelincir dalam dosa. Berkali-kali iblis berusaha mendekati keduanya. Ia mencoba membisikkan keraguan ke dalam hati mereka. Namun setiap kali ia mendekat, cahaya iman yang terpancar dari Nabi Adam dan Siti Hawa membakar kehadirannya. Gagal dalam segala upaya, iblis pun menyiapkan rencana yang lebih licik dan halus. Sebuah tipu daya yang dibungkus dengan wajah kepura-puraan. Suatu hari ketika Nabi Adam tidak berada di rumah, iblis datang menemui Siti Hawa. Ia menyamar dalam rupa seorang lelaki asing yang membawa seorang anak kecil di pelukannya. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia berkata lembut, "Wahai Hawa, maukah engkau menolongku? Aku hendak pergi sebentar untuk suatu urusan, dan aku ingin menitipkan anakku kepadamu sampai aku kembali." Siti Hawa yang berhati lembut dan penuh kasih, tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa iba melihat anak kecil itu dalam pelukan sang lelaki. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab dengan tulus, "Baiklah, tinggalkan saja anakmu di sini. Aku akan menjaganya." Iblis pun tersenyum samar, senyum yang menyimpan niat jahat di baliknya. Setelah menitipkan sang anak yang bernama Khannas, ia berpaling dan berjalan menjauh, meninggalkan Siti Hawa yang belum menyadari bahwa ia tengah menjadi bagian dari rencana licik sang iblis.
Tak lama setelah iblis pergi, pulanglah Nabi Adam ke rumah. Ia tertegun melihat seorang anak kecil yang tak dikenalnya berada di dalam rumahnya. Dengan wajah heran beliau bertanya, "Siapakah anak ini, wahai Hawa?" Siti Hawa menjawab polos, "Tadi iblis datang kemari, ia memohon agar aku menjaga anaknya sebentar. Aku tak tega menolaknya, maka ku terima titipannya." Mendengar nama iblis disebut, raut wajah Nabi Adam seketika berubah emosi. Amarah dan khawatir berbaur menjadi satu. Ia tahu betapa berbahayanya tipu daya iblis, makhluk yang tak pernah berhenti menebar godaan. Dengan tegas Nabi Adam mengambil keputusan untuk menyingkirkan sumber fitnah tersebut. Anak iblis itu pun dibunuh, tubuhnya dicincang menjadi beberapa bagian, lalu setiap potongannya digantung di dahan-dahan pohon di sekitar rumah mereka. Kemudian Nabi Adam pun pergi meninggalkan tempat itu. Suasana menjadi hening, hanya angin yang berdesir di antara pepohonan yang kini menggantung potongan tubuh anak kecil itu. Tak lama berselang, iblis kembali datang dengan wajah pura-pura cemas. "Wahai Hawa, di mana anakku? Aku datang menjemputnya." Siti Hawa menjawab, "Suamiku telah membunuhnya. Ia mencincang-cincang tubuh anakmu dan menggantung setiap bagiannya di dahan pohon." Mendengar itu, iblis tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya ia tersenyum licik dan berteriak lantang memanggil anaknya. "Wahai anakku, Khonnas, bangkitlah dan kembalilah kepadaku." Seketika itu pula, potongan-potongan tubuh yang tergantung di dahan-dahan pohon bergetar dan bergerak. Setiap bagian tubuh itu terbang mendekat, menyatu satu persatu, hingga akhirnya sang anak berdiri kembali dalam keadaan hidup. Ia pun berlari memeluk iblis. Sementara Siti Hawa hanya terpaku atas apa yang baru saja disaksikannya. Beberapa waktu kemudian, iblis datang lagi menemui Siti Hawa. Wajahnya dibuat seolah-olah penuh kesedihan dan kelelahan, seakan ia benar-benar membutuhkan pertolongan. Dengan suara lembut dan memelas, ia berkata, "Wahai Hawa, tolonglah aku sekali lagi. Aku harus pergi untuk suatu urusan penting, dan aku tak punya siapapun yang bisa menjaga anakku. Tolong jaga dia sebentar saja." Siti Hawa yang sudah mengetahui tipu daya iblis sebelumnya, merasa ragu. Ia menggeleng pelan, menatap anak kecil itu dengan curiga. "Aku tak ingin terlibat lagi dengan urusanmu, iblis. Aku takut Adam akan marah kepadaku," jawabnya tegas. Namun iblis tak menyerah. Ia terus memohon dengan sungguh-sungguh, suaranya bergetar seolah tulus. "Demi Allah yang menciptakanmu, aku tidak akan berbuat jahat. Aku hanya menitipkan anakku sebentar. Tolonglah aku, wahai Hawa." Permohonan itu begitu mendesak dan berulang-ulang, hingga hati Siti Hawa yang lembut mulai luluh. Ia kembali diliputi rasa iba, sifat alami seorang ibu yang tak tega melihat anak kecil tanpa penjagaan. Akhirnya, dengan napas panjang dan hati yang berat, ia berkata, "Baiklah, aku akan menjaganya untuk sementara." Seketika iblis tersenyum samar, lalu berpaling meninggalkan tempat itu. Bayangan hitamnya lenyap di antara pepohonan. Sementara Siti Hawa kembali sendirian bersama anak iblis itu, tanpa menyadari bahwa ia telah masuk jebakan oleh musuh yang sama. Ketika Nabi Adam kembali ke rumah, pandangannya terhenti pada sosok anak kecil yang sudah tak asing di matanya. Wajahnya mengeras, dadanya bergemuruh menahan marah. "Apa arti semua ini, wahai Hawa?" tanya Nabi Adam dengan suara berat yang bergetar menahan emosi. Siti Hawa menunduk, menjawab lirih, "Aku sudah menolaknya, wahai Adam. Tapi iblis terus memohon, ia mendesakku tanpa henti. Aku tak sanggup menolak, maka aku menerimanya." Mendengar penjelasan itu, Nabi Adam tak kuasa menahan amarah. Dengan suara tegas yang menggema, beliau berkata, "Aku tidak tahu apa rahasia di balik semua ini. Mengapa engkau lebih memilih menuruti musuh Allah daripada mematuhi peringatanku? Mengapa engkau kembali terperdaya oleh bujukannya?" Amarah Nabi Adam memuncak. Ia memukul Siti Hawa karena kecewa dan marah bukan hanya kepada istrinya, tetapi kepada dirinya sendiri atas ujian yang kembali menimpa mereka. Lalu dengan penuh emosi, Nabi Adam mengambil anak iblis itu dan membunuhnya. Kali ini ia membakarnya hingga tubuh sang anak menjadi abu. Sebagian abunya ia buang ke laut dan sebagian lagi ia tebarkan ke udara.
Setelah itu Nabi Adam pergi meninggalkan tempat itu dalam diam, dengan hati yang penuh duka dan murka sekaligus penyesalan. Tak lama berselang, iblis kembali datang. Dengan wajah berpura-pura cemas, ia bertanya kepada Siti Hawa, "Di mana anakku?" Siti Hawa menjawab dengan jujur, "Adam membunuh dan membakar tubuh anakmu. Abunya dibuang, sebagian ke laut dan sebagian ke udara." Iblis pun tertawa keras, lalu menjerit memanggil nama anaknya. "Wahai anakku, Khonnas, bangkitlah dan kembalilah kepadaku." Tiba-tiba butiran abu yang berterbangan di udara dan yang terapung di laut mulai berputar, berkumpul, menyatu, hingga membentuk sosok anak iblis itu kembali, hidup dan utuh seperti sedia kala. Anak itu berlari menuju iblis, bersimpuh di hadapan ayahnya, sementara Siti Hawa hanya bisa menatap dengan gemetar. Untuk ketiga kalinya, iblis datang kembali dengan tipu daya yang sama. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia berkata lembut kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, sudilah kiranya engkau mau menjaga anakku sekali lagi. Aku harus pergi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan penting." Siti Hawa terdiam sejenak, hatinya diliputi rasa takut dan enggan. Ia menggeleng sambil berkata, "Aku tidak mau. Jika aku menuruti permintaanmu lagi, pastilah aku akan dimarahi, bahkan mungkin dibunuh oleh Adam nanti." Namun iblis dengan keahliannya dalam membujuk, mulai bersumpah dan berjanji dengan berbagai ucapan yang terdengar suci. Ia menatap Siti Hawa dengan wajah yang seolah tulus. "Demi Allah, wahai Hawa, tidak akan ada kejahatan kali ini. Aku hanya butuh pertolonganmu. Tolonglah, sekali ini saja." Siti Hawa berusaha menolak, tetapi iblis terus mendesak dengan kata-kata yang lembut namun menipu. Akhirnya, hati Siti Hawa yang lembut kembali luluh. Ia pun menerima titipan itu sekali lagi. Iblis tersenyum licik, berpaling, dan perlahan menghilang dari pandangan. Siti Hawa pun kembali tinggal bersama anak iblis itu, tanpa menyadari bahwa dirinya kembali jatuh dalam perangkap sama. Tak lama kemudian Nabi Adam pulang. Ia tertegun melihat anak iblis itu lagi berada di rumah. Wajahnya murka, suaranya bergetar menahan amarah. "Sekarang ini, engkau kembali menuruti kata-katanya dan mengabaikan peringatanku. Bukankah aku telah berkata agar engkau menjauhi musuh Allah itu?" Siti Hawa hanya tertunduk, tak kuasa menjawab. Maka dengan amarah yang memuncak, Nabi Adam kembali membunuh anak iblis itu. Kali ini ia menyembelihnya, lalu memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sebagian dagingnya dimasak dan dimakan oleh Nabi Adam sendiri, sementara sebagian lainnya dimakan oleh Siti Hawa, tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah bagian dari tipu daya yang lebih gelap. Kemudian Nabi Adam pun pergi meninggalkan rumah. Setelah beberapa waktu, iblis kembali datang menemui Siti Hawa. Dengan nada pura-pura lembut, ia bertanya, "Di mana anakku, wahai Hawa?" Siti Hawa menjawab dengan jujur, "Anakmu telah dibunuh oleh Adam. Tubuhnya dipotong-potong dan dimasak. Separuh tubuhnya dimakan olehku, dan separuh lainnya dimakan oleh Adam." Mendengar itu, iblis terdiam sejenak, lalu tertawa keras, tawa yang menggema penuh kepuasan dan keangkuhan. Ia berkata dengan suara lantang, "Hahaha, inilah yang kuinginkan selama ini. Aku telah berusaha sekian lama untuk menyusup ke dalam tubuh Adam, namun tak pernah berhasil. Kini setelah kalian memakan daging anakku, maka dadanya telah menjadi tempat kediamanku." Iblis menengadah ke langit dengan tawa yang mengguncang bumi. "Tercapailah sudah keinginanku," serunya dengan penuh kebanggaan, seolah kemenangan besar baru saja ia raih. Sejak saat itu iblis mengklaim telah menemukan jalan untuk membisikkan godaan langsung ke dalam dada manusia, menjadikan hati sebagai tempat bersemaian, dan masuknya bisikan yang penuh tipu daya. Ada yang berpendapat, setelah tindakan Nabi Adam yang terakhir itu, ketika ia membunuh dan memakan sebagian tubuh anak iblis, iblis ternyata masih mampu menghidupkan kembali anaknya. Namun kali ini, ia membawanya pulang dalam wujud seekor domba hitam, simbol dari kejahatan yang menyamar dalam kelembutan. Sejak saat itulah, kata sebagian ulama, hati manusia menjadi tempat persemayaman iblis. Dari sanalah ia berbisik, menggoda dan menanamkan keraguan dalam dada manusia.
Ia tidak lagi muncul dalam rupa yang kasat mata, tetapi merasuk ke dalam jiwa, membisikkan keburukan, seolah-olah itu kebaikan, dan menggiring manusia sedikit demi sedikit menjauh dari cahaya Allah. Maka, semenjak peristiwa itu, hati manusia menjadi medan tempur antara dua kekuatan, cahaya petunjuk dari Allah dan kegelapan bisikan dari iblis. Barang siapa menjaga hatinya dengan zikir dan keimanan, maka cahaya Allah akan menang. Tetapi siapa yang lalai dan membiarkan hatinya kosong, maka di sanalah iblis menanam benih kesesatan. Satu hal yang perlu diketahui, kisah ini adalah bagian dari kisah-kisah Israiliyat, kisah yang tidak perlu kita yakini kebenarannya, namun cukup sebagai pengetahuan saja. Kisah ini juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Hasan Al-Bisri At-Turjani dalam karya bukunya yang berjudul Ibadun Najau min Kaid Aduwihim, hamba-hamba yang selamat dari tipu daya musuhnya. Juga disinggung dalam beberapa kitab hikmah tasawuf lama, seperti kitab Nawadir Al-Usul, karya Imam Tirmidzi Al-Hakim. Bukan Imam Tirmidzi penulis Jami' As-Sahih. Disebutkan pula kisah dengan nuansa serupa, tapi derajatnya sangat lemah, bahkan tidak bisa dijadikan pegangan akidah. Meski begitu, kisah ini menarik bila dilihat dari sisi sufistik dan simbolik, karena di dalamnya tersimpan makna mendalam tentang hakikat godaan nafsu dan tipu daya iblis. Dalam riwayat lain disebutkan sebuah kisah yang berbeda. Kala itu, iblis tengah kebingungan mencari cara untuk menyesatkan Nabi Adam agar beliau kembali tergelincir dalam kesalahan seperti yang pernah terjadi di surga. Berulang kali iblis mencoba membisikkan godaan ke hati Adam dan Hawa, namun semua usahanya sia-sia. Bisikannya selalu terpental karena dinding hati keduanya begitu kokoh oleh cahaya keimanan. Tidak ada celah sedikit pun bagi kegelapan untuk masuk ke dalamnya. Melihat hal itu, iblis pun menyusun tipu daya yang sangat licik. Ia bertekad mencari jalan agar dapat menembus hati keduanya, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang amat ia cintai. Suatu hari, ketika Nabi Adam pergi berburu, datanglah iblis ke rumah, menjumpai Siti Hawa yang sedang sendirian. Ia datang dalam rupa seorang lelaki tua, membawa seekor domba gemuk berwarna putih. Namun domba itu bukanlah hewan biasa, melainkan Khannas, anak pertama iblis yang ia ubah wujudnya menjadi seekor domba. Dengan suara yang penuh kepura-puraan, iblis berkata, "Wahai Hawa, aku membawakan seekor domba untukmu, agar engkau dan suamimu dapat makan hari ini." Siti Hawa yang polos dan tak menaruh curiga sedikit pun, menerima pemberian itu dengan senang hati. Ia berterima kasih kepada lelaki tua tersebut, dan menyimpan domba itu untuk menunggu suaminya pulang. Menjelang sore, Nabi Adam kembali dari perburuan, namun hari itu beliau tidak membawa hasil. Alangkah terkejutnya ia saat melihat seekor domba besar berada di rumahnya. "Wahai Hawa," tanya Nabi Adam dengan heran, "dari mana engkau mendapatkan domba ini?" Hawa menjawab dengan tenang, "Tadi iblis datang dan memberikan domba untuk kita, agar kita bisa makan hari ini." Mendengar nama iblis, Nabi Adam seketika menaruh rasa curiga. Beliau tahu bahwa tidak ada kebaikan yang keluar dari makhluk terkutuk itu. Namun karena rasa lapar dan kasihan kepada istrinya, Nabi Adam akhirnya tetap menyembelih domba tersebut dan memasaknya menjadi hidangan. Ketika keduanya sedang menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba udara di sekeliling menjadi dingin. Angin bertiup perlahan, membawa suara tawa yang menyeramkan. Kemudian muncullah iblis di hadapan mereka, tertawa dengan penuh kepuasan. "Wahai Adam, wahai Hawa," ujarnya, "ketahuilah, domba yang kalian makan tadi bukanlah domba biasa. Ia adalah anakku, Khannas. Kini, karena dagingnya telah masuk ke dalam tubuh kalian, maka aku dapat memasuki hati kalian. Mulai saat ini, aku dan keturunanku dapat membisikkan tipu daya dalam diri kalian dan anak cucu kalian." Usai mengucapkan kata-kata itu, iblis pun lenyap, meninggalkan Adam dan Hawa dalam keheningan yang dalam. Mereka menyadari bahwa tipu daya iblis kali ini jauh lebih halus dari sebelumnya. Bukan dari luar tubuh, melainkan dari dalam hati. Sejak saat itulah, menurut kisah ini, iblis dan keturunannya diberi kemampuan untuk membisikkan godaan ke dalam dada manusia. Mereka bersembunyi di balik niat, terselip di antara bisikan halus.
Dan hanya hati yang dijaga dengan zikir dan iman yang mampu menutup kembali pintu tempat iblis masuk. Perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa kisah ini adalah bagian dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah yang tidak wajib kita yakini kebenarannya, hanya cukup sekedar sebagai pengetahuan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.